Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu bagi umat Buddha bukan barang yang baru. Justru pembangunan manusia yang seutuhnya itu sudah diamanatkan Sang Buddha 2500 tahun yang lalu. Dengan satu sebutan yang cukup terkenal, jalan tengah. Umat Buddha tidak dilarang untuk berpuasa. Sehari tidak makan, 2 hari tidak makan. Tetapi sebagai seorang yang mengerti Dharma, yang mempunyai identitas Buddhis, dia harus mengukur pada dirinya, saya ini mampu tidak untuk tidak makan 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kalau saudara tidak mampu dan saudara memaksakan itu, saudara tidak berada di jalan tengah lagi. Demikian sebaliknya. Kalau saudara sekarang ini selalu berpikir pokoknya kalau cukup uang, punya kedudukan tinggi, punya rumah besar, itulah kebahagiaan. Kalau kebahagiaan saudara hanya itu yang saudara jadikan ukuran, saudara juga sudah tidak di jalan tengah lagi. Salah-salah saudara akan terbakar melihat mereka-mereka yang memiliki rumah besar, memiliki pangkat tinggi, memiliki mobil yang banyak. Timbul isa, iri hati, keserakahan. Oleh karena saudara mempunyai ukuran, mereka sudah bahagia, saya belum. Bukan itu ukuran kebahagiaan menurut Dharma, saudara. Kalau saudara hanya membuat patokan bahwa materi itu ukuran kebahagiaan, saudara tidak bisa melihat kebahagiaan yang lain. Kalau saudara sudah menutup ruangan ini dengan baik, menutup dengan ketat, dan saudara menganggap bahwa dunia ini hanyalah sekian, saudara tidak akan pernah bisa melihat dunia yang lain. Oleh karena saudara menganggap bahwa dunia ini hanyalah ini dan di sini. Kalau saudara sudah membuat ukuran bahwa materi, kekayaan, pangkat, kekuasaan adalah kebahagiaan, dan itu yang harus saya kejar mati-matian, bahkan segala cara mungkin saudara tidak segan-segan untuk melakukan, saudara akan tidak mempunyai kesempatan untuk melihat adanya kebahagiaan yang bukan materi. Saudara-saudara, saya ingin langsung kepada apakah yang harus kita jadikan identitas supaya kita tetap berada di jalan tengah, dan sebagai umat Buddha kita tidak mengalami krisis identitas. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Sang Buddha pernah memberikan 4 macam dhamma, 4 macam dharma, yang merupakan sesuatu yang sangat menolong kita dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah saca. Bahasa Pali, double C, yang dalam bahasa Sanskerta adalah satya. Apakah identitas umat Buddha yang pertama? Identitas umat Buddha yang pertama adalah saca, satya, jujur. Jadi marilah kita tunjukkan identitas kita sebagai umat Buddha itu bukan hanya dengan sembahyang, bukan hanya. Hanyanya tidak boleh dibuang. Bukan hanya dengan sembahyang. Bukan hanya dengan anjali. Bukan hanya dengan mencantumkan upasaka dan nama Buddhis. Tetapi tunjukkanlah identitas saudara sebagai umat Buddha dengan jujur. Alangkah bahagianya kita kalau umat Buddha ini dikenal sebagai orang-orang yang jujur. Sekarang entah, saudara, tetapi kurang lebih 4-5 tahun yang lalu saya masih mendengar. Kalau orang mencari karyawan, mencari
pekerja, tenaga kerja. Dan kalau bos atau direktur ini tahu bahwa karyawannya itu umat Buddha, biasanya kemudian menjadi simpati. Apa sebab? Karena nenek moyang kita dan nenek moyang bangsa Indonesia ini, terutama nenek moyang di Jawa ini, ya Jawa Tengah, Jawa Timur, mempunyai keyakinan wong Buddha kui jujur, lurus. Mungkin sekarang masih, kesan itu masih kuat. Alangkah baiknya kalau identitas ini juga saudara pelihara. Nanti di desa masih jujur, masuk kota sudah menjadi lain. Tunjukkanlah saudara itu sebagai karyawan, sebagai pedagang, sebagai pengurus organisasi, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar yang jujur. Saya sering mendengar, wah, umat Buddha ini susah. Kalau ada urunan, nariknya susah. Kalau bisa ditarik, nanti sampainya juga susah. Apalagi kalau ada bukunya habis, uangnya tidak muncul. Itulah penyakit-penyakit. Saya bicara terus terang ini. Apa yang saya dengar selama beberapa belas tahun, saya masuk keluar kota, masuk keluar kampung. Itulah penyakit-penyakit kita. Jadi kalau saudara itu sebagai umat Buddha yang baik, sembahyang tekun, rajin, tetapi tidak bisa menjaga kejujuran saudara, kesetiaan saudara, satya, saudara bukan seorang umat Buddha yang baik. Seorang umat Buddha yang krisis identitas. Yang kedua, dhamma. Bukan dhamma, tetapi dhamma. D-A-M-A. Jadi D-A-M-A itu lain dengan D-H-A-M-M-A. Dan lain dengan D-A-M-M-A. Jadi kalau saudara menulis pembabaran dhamma, D-A-M-A, itu tidak sama dengan pembabaran dhamma. Kalau saudara menyebutkan dharma, memang tidak ada resiko salah. Tetapi kalau saudara menyebutkan dhamma, itu huruf yang mati harus dibaca jelas. Dhamma. Kama. Bukan kama. Kama itu nafsu. Kalau kama itu perbuatan. Termasuk perbuatan baik dan perbuatan jelek. Kalau saudara menyebut karma, tidak ada risiko. Mesti tidak salah. Identitas kita yang kedua adalah dhamma. D-A-M-A. Apakah D-A-M-A itu dhamma? Dhamma artinya kemampuan yang harus kita miliki untuk mengendalikan emosi. Cobalah saudara menjadi warga masyarakat yang baik. Membawakan identitas Buddhis yang baik. Menjadi orang di tengah-tengah masyarakat yang tidak gampang emosi. Tidak gampang kepancing emosi saudara. Kalau kita gampang kepancing emosi itu rugi saudara. Sang Buddha pernah mengatakan, orang gampang dijatuhkan pada saat dia emosional. Yang sesungguhnya dia tidak gampang dijatuhkan kalau dia tidak emosional. Jadi kalau saudara itu orang pandai, orang cerdik, orang yang ulet, kalau saudara sudah emosional, saudara akan gampang dijatuhkan. Gampang dipancing. Dibuat marah, dibuat terbakar. Apalagi pemuda. Saya bisa memaklumi gejolak jiwa saudara. Tapi kalau saudara bisa mengendalikan emosi saudara, alangkah hebatnya. Saya pernah menggambarkan begini. Manusia bisa mendarat di bulan. Manusia bisa meluncurkan apa yang disebut sebagai laboratorium ruang angkasa yang beratnya sekian ton. Jadi bisa dibuat laboratorium ruang angkasa yang beratnya sekian ton, yang besarnya itu sebesar bis.
yang dia mengorbit di bumi ini dan mengirimkan data-data ke planet kita. Kemudian komputer. Perwujudan apakah ini, saudara? Semuanya itu bisa dicapai karena saudara mengembangkan kemampuan berpikir saudara. Nah, sekarang kalau sebaliknya. Kalau pikiran itu dikembangkan, manusia bisa mengembangkan intelektualnya sampai bisa mendarat di satelit bulan. Bisa membuat laboratorium yang mengorbit, yang beratnya sekian ton, yang besarnya seperti bis di ruang angkasa dalam beberapa bulan, mungkin beberapa tahun. Itulah kemampuan kalau intelektual kita dikembangkan, kalau pikiran kita dikembangkan. Sekarang sebaliknya, kalau pikiran kita dikembangkan, betapa hebatnya kalau pikiran kita pusatkan dengan meditasi, betapa hebatnya, saudara. Sehingga apa manfaatnya kita emosi? Kalau saudara emosional, saudara sudah menghabiskan beberapa energi saudara, beberapa kemampuan batin saudara. Kalau saudara mempunyai cara untuk mengendalikan emosi dengan baik, tidak usah sering-sering marah. Kalau tiba waktunya saudara memberikan nasihat, tiba waktunya saudara berbicara dengan bersungguh-sungguh, pembicaraan saudara akan menjadi pembicaraan yang ditakuti. Pembicaraan saudara akan menjadikan satu pembicaraan yang akan membawa satu kekuatan, satu kewibawaan. Tapi kalau saudara sering emosi, apa orang bilang nanti? Apa anak-anak bilang? Ah, biasa. Kalau sehari tidak marah, ya senep perutnya. Tidak ada kewibawaan. Tidak ada harga diri. Kalau ada orang cerita, ada suami cerita, istri cerita, anak-anak cerita, oh Bante, ibu itu marah terus. Saya sudah berkali-kali memanggil, kasih nasihat. Masih saja laporan itu tidak berhenti-berhenti. Aduh, jueh ya. Jueh. Ceriwis. Nanti lama-lama menjadi bawel. Marah tiap hari. Kalau saya sudah kehabisan cara, saya hanya menghibur kepada suaminya, menghibur pada istrinya. Sudahlah biar. Kalau dia sampai tidak bisa marah, mungkin nanti malah sakit. Biar saja dia marah. Tidak marah nanti sakit, malah sengsara kamu. Mungkin kalau dia bisa marah jadi sehat mungkin. Ya anggap saja dia, oh iya baru menjadi gila. Menurut ilmu jiwa, orang yang marah itu orang yang jiwanya tidak sehat. Tidak waras. Orang yang sakit jiwa salah satu tandanya kalau dia marah-marah. Ya kalau sembuh ya itu menjadi wajar. Orang sakit kan harus sembuh. Kalau dia tidak sembuh-sembuh itu menjadi kebiasaan, sudah tidak sakit jiwa lagi. Menurut ilmu jiwa, psikologi, ini sudah kelainan jiwa. Ya, jadi kalau orang sakit sembuh itu namanya sakit, bisa sembuh. Tapi kalau sakit tidak sembuh-sembuh, itu sudah ada kelainan. Pilek tidak sembuh-sembuh itu bukan penyakit lagi, ada kelainan, mungkin ada tumor, ada apa. Ya, mules tidak sembuh-sembuh, itu sudah bukan penyakit, ada kelainan. Penyakit itu bisa sembuh. Marah itu sakit, menurut psikologi. Menurut ilmu pengetahuan ini, bukan hanya menurut agama Buddha. Kalau sembuh, ya memang sakit harus sembuh. Tetapi kalau marahnya tidak sembuh-sembuh, wah, ini sudah bukan sakit jiwa ini. Ini sudah kelainan jiwa. Nah itu sulit disembuhkan. Marah, iri hati, membenci, menangis, itu semua penyakit-penyakit jiwa. Menurut teori ilmu jiwa. Kalau penyakit-penyakit jiwa ini tidak disadari dan disembuhkan, akan menjadi kelainan jiwa. Ya menangis itu baik. Mungkin kalau tidak menangis ganjel ya. Tetapi kalau sedikit-sedikit menangis, bukan perasaannya halus, ya sudah kelainan jiwa.
Ya, kalau senang ya tertawa, hehehe. Tapi kalau setiap saat tertawa, hehehe, ini sudah tidak beres, ini sudah ada kelainan jiwa. Saudara-saudara, identitas umat Buddha yang ketiga adalah kanti. Apakah kanti ini ulet, tidak menyerah? Kalau saudara mengalami kesulitan, persoalan, penderitaan, Sang Buddha pernah mengatakan, kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh siapapun juga tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan penderitaan 6 tahun yang dialami oleh Pangeran Siddhartha. Jadi kalau saudara sengsara, tidak makan beberapa hari, tidak punya nasi, pakaian tidak bisa ganti sampai bau, itu masih belum penderitaan yang puncak, saudara. Masih kalah dengan penderitaan yang dialami oleh Pangeran Siddhartha. Saudara harus bertahan untuk itu. Kalau saudara tidak bertahan, saudara akan kalah. Semuanya membutuhkan keuletan. Mau mencapai arahat, kesucian, lulus SD, lulus SMP, lulus PGA, lulus sarjana, menjadi biku, tanpa keuletan tidak mungkin ada hasilnya. Kanti, sabar, ulet. Sabar dalam mempertahankan cita-cita, bukan sabar ngenteni. Tidak kerja apa-apa. Ya. Kalau ditanya, kok kamu begitu? Ya, sabar, ya, sabar. Ya. Katanya sabar itu asalnya dari bahasa Arab, sobar. Ya. Itu bukan sabar, bukan tekun. Kanti adalah ketekunan dan keuletan. Di dalam peristiwa Magga yang terjadi bulan purnama di bulan Februari, Sang Buddha berusaha untuk mencari inti dari Dhamma. Jadi kalau Dhamma yang Sang Buddha ajarkan selama 45 tahun ini, kita berusaha untuk mencari intinya, mencari ekstraknya. Inti pertama yang bisa kita ambil, yang keluar dari ajaran Sang Buddha itu adalah Sang Buddha tidak menyebutkan nirwana. Sang Buddha tidak menyebutkan yang lain-lain. Kanti paramangtapo titika. Dari semua latihan membina diri. Kalau saudara ingin membina diri, bahasa Jawa mengatakan saudara ingin ngelakoni. Dari semua cara laku, ada yang mutih, ada yang hanya makan buah-buahan, seperti kelelawar. Kelelawar itu kan hanya makan buah-buahan. Ada yang tidur di kuburan. Semuanya itu kalah dengan satu cara. Latihan membina diri laku yang paling tinggi adalah kanti, kesabaran. Para biku, kesabaran itulah cara melatih diri yang paling tinggi, yang mengalahkan semua cara. Kanti paramangtapo titika, kesabaran itulah cara bertapa yang paling tinggi. Tidak ada cara yang lain yang lebih tinggi dari mempertahankan kesabaran. Saudara-saudara, saya akan berbicara identitas kita yang keempat. Dan ini yang saya ingin minta perhatian saudara. Apakah identitas umat Buddha yang keempat? Identitas umat Buddha yang keempat adalah panya atau prajna, kebijaksanaan. Ada beberapa tingkat kebijaksanaan itu saudara. Saya akan memulai dengan kebijaksanaan intelektual. Tiap-tiap umat Buddha meskipun masih SD, biasanya sudah menghafal kalimat-kalimat yang cukup terkenal yang merupakan inti ajaran Sang Buddha. Sabba papasa akaranang kusalasu pasampada sacita pariodapanang etang buddhana sasana. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan pikiranmu sendiri. Itulah ajaran semua Buddha.
Saudara-saudara, terutama para pemuda, mungkin saudara sekarang akan berpikir begini. Apakah sekarang kita masih mampu menyucikan pikiran kita sendiri? Sucikan pikiranmu sendiri. Apakah ajaran itu masih relevan? Apakah kita masih bisa mencapai arahat pada masa sekarang ini dengan membuat pikiran kita menjadi suci? Kalau sekarang ya cukup jangan berbuat jahat tambah kebaikan, saya kira itu maksimal. Kalau manusia tidak berbuat jahat dan banyak menambah kebaikan itu sudah maksimal. Sudah baik untuk dirinya, baik untuk masyarakat. Apakah masih mampu kita membuat pikiran ini menjadi suci? Sucikan pikiranmu sendiri. Sacita pariyodapana. Sucikan hati dan pikiran, itu terjemahan yang terlalu bebas itu. Sa itu sendiri, cita itu, sacita itu pikiran sendiri. Pariyodapana, bersihkan pikiranmu sendiri. Sucikan pikiranmu sendiri. Apakah masih bisa kita sekarang ini membuat pikiran kita menjadi suci, saudara? Rangsangan, godaan, tarikan, nafsu, banyak tantangan, banyak rangsangan. Apakah kita masih bisa membuat pikiran ini menjadi suci? Apakah ajaran itu masih relevan? Apakah ajaran itu masih berguna, masih bermanfaat? Masih bisa dijalankan? Saya berpikir sebaliknya, saudara. Justru sekarang ini ajaran sucikan pikiranmu sendiri menjadi lebih relevan dibandingkan dengan yang lain-lain. Ada 4 macam hal yang mengotori pikiran kita yang disebut asawa. Yang pertama, kama asawa, M1. Arus kekotoran batin karena nafsu. Yang kedua, bawa asawa. Arus kekotoran batin karena ambisi. Ambisi dalam arti dalam konotasi bahasa Indonesia, yang ambisi yang meluap-luap itu. Kalau ambisi dalam bahasa asing artinya menjadi lain. Yang ketiga, diti asawa. Kekotoran batin karena intelektual. Yang keempat, awija asawa. Kekotoran batin karena kebodohan. Saya akan berbicara diti asawa, saudara. Sebagai orang-orang, sebagai manusia yang menginginkan intelektual kita maju, kita harus mempunyai satu pedoman, satu pegangan. Oleh karena intelektual kita ini bisa meracuni kita sendiri, mengotori kita sendiri. Ya, hawa nafsu bisa mengotori kita. Ambisi yang meluap-luap bisa membuat kita menjadi keruh, tetapi intelektual bisa mengotori kita juga. Saya ingin memberikan contoh-contoh kekotoran batin yang disebabkan oleh intelektual ini, yang akan mengaburkan identitas umat Buddha. Saudara-saudara, majunya ilmu pengetahuan, majunya teknologi, menimbulkan budaya materi. Orang berlomba-lomba mencari kemudahan, berlomba-lomba memajukan materi. Apa akhirnya? Akhirnya akan timbul satu dampak. Dia melupakan ketidakkekalan. Dia melupakan sifat bahwa segala sesuatu anicca. Ambisinya untuk materi, ambisinya untuk maju, ambisinya untuk mengejar kemudahan. Diti asawa, kekotoran intelektual, harus diselesaikan dengan sama diti. Intelektual yang benar, pengertian yang benar. Kita harus mengerti bahwa apa yang kita capai tidak kekal. Sekaligus kita harus mengerti bahwa semua kesulitan juga tidak kekal. Kita siap makmur, kita siap maju, kita siap menjadi jaya. Kita harus mempunyai rumah dengan baik. Kita harus mempunyai satu kedudukan yang bisa kita gunakan untuk kebaikan. Tetapi kita pada saat yang sama harus ingat bahwa semuanya itu tidak kekal. Sang Buddha mengatakan alangkah sengsaranya orang yang tidak bisa mengerti anicca. Orang yang paling sengsara di dunia ini orang yang tidak bisa mengerti anicca. Yang pikirannya dikotori oleh kekotoran intelektual yang menganggap bahwa semuanya itu kekal. Ada kekotoran intelektual yang lain, saudara. Kekotoran intelektual yang lain itu begini. Ya, kalau kita mau maju ya kita harus berusaha.
berjuang dengan tekun dan ulet. Kalau kita sudah berjuang dengan tekun dan ulet, berusaha, kerja mati-matian, jujur masih belum maju, ini tandanya kita itu belum diberkahi oleh dewa. Itulah salah satu kekotoran intelektual. Dan untuk membersihkan ini, kita harus mempunyai pengertian yang benar. Pokoknya kalau kamu berusaha, belajar mati-matian, bekerja mati-matian, tidak mohon, tidak nyuwun, tidak akan berhasil. Nah, kalau umat Buddha masih mempunyai pandangan seperti ini, itu termasuk krisis identitas yang paling besar. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kita itu nyuwun, itu tidak pernah. Bukan hanya sekali-sekali, sekali-kali tidak pernah mengajarkan kita untuk minta kepada siapapun juga. Kepada Buddha, kepada Bodhisattva, kepada Tuhan, tidak. Kepada dewa apalagi, tidak. Bukan identitas kita untuk nyuwun itu, minta itu. Ya kalau kasih, kasihlah. Matur nuwun, terima kasih. Tapi kalau enggak ada yang kasih, jangan minta. Itu bukan identitas kita. Bukan kesatria untuk minta itu. Bukan kesatria. Kalau saudara membaca kitab suci, agama Buddha dari golongan mana, sekte mana, aliran mana, tidak ada yang mengajarkan kita untuk minta. Tidak ada. Kalau ada agama Buddha yang mengajarkan kita untuk minta, dia tidak konsekuen pada hukum karma. Tidak konsekuen pada dharma. Hukum karma tidak mengajarkan kita untuk minta, mohon. Kita harus berusaha, bekerja. Kalau kita ingin mencapai, cobalah berusaha, dan jangan minta. Termasuk kepada keluarga-keluarga kita yang sudah almarhum. Kalau kita nyekar ke makam, datang ke kubur, minta berkah. Nanti kalau saya ujian, Mbah, Bu, tolong direwang-rewangi. Ya bagaimana ngerewangi? Kalau kakeknya tidak pernah belajar bahasa Inggris, besok ujian bahasa Inggris, priye. Bukan malah membantu. Kalau almarhum mendengar mungkin malah bingung. Mungkin. Lalu gimana? Saya tidak bisa. Kepada dewa, kita tidak diajarkan minta. Umat Buddha mempunyai sikap kepada keluarga kita yang sudah almarhum, kita memberi. Saudara mendengarkan khotbah, memberikan khotbah berdana. Ajak mereka yang sudah meninggal untuk bahagia. Idang me nyatinang hotu sugita hontu nyatayo. Yakta wariwaha pura paripurenti sagarang. Ewa mewa itu dinang petanang upakapati. Semoga kebaikan yang kulakukan ini melimpah pada sanak keluarga yang sudah almarhum. Semoga mereka bahagia. Seperti semua sungai yang mengalir airnya semua menuju ke laut. Semoga semua perbuatan baik saya, keluarga saya yang sudah meninggal ikut menikmati. Itu identitas umat Buddha. Tidak minta. Nanti kalau kesulitan, ini kebiasaan. Urusan rumah tangga, urusan perkawinan, urusan pekerjaan, urusan pangkat. Kalau sudah mendengar mau didongkel, kalau orang lain sudah mulai menyaingi pekerjaan kita, apa yang kemudian kita lakukan? Bukan berusaha dengan cara yang sehat, kita kemudian mencari mistik-mistik. Pergi ke dukun-dukun, pergi ke tempat-tempat yang keramat, ya, pergi ke pohon-pohon yang besar, minta ceklan, ya. Minta sangu,
Jangan sampai kedudukan saya ini digeser. Jangan sampai pekerjaan saya ini dimatikan oleh orang lain. Ini bukan identitas Buddhis, saudara. Inilah kekotoran intelektual yang mengotori pikiran kita sendiri. Karena pandangan intelektual kita yang salah. Itu biasa itu. Kalau orang sukses tidak akan lari ke mistik. Kalau nanti sudah down, sudah jatuh, dia pergi ke mistik. Bagaimana ingin mengembalikan ini dengan keajaiban, dengan miracle. Sakit tidak sembuh-sembuh, nanti lari ke mistik. Orang sukses ya tidak mau ke mistik. Kadang-kadang berkebaktian juga tidak mau, karena dia menganggap kebaktian itu ya mistik. Kalau mereka jatuh, mereka mencari mistik. Padahal agama tidak hanya menghibur saudara pada waktu saudara jatuh. Agama mempunyai fungsi yang jauh lebih daripada itu. Menunjukkan arah apa yang saudara harus lakukan. Saya pernah pergi ke suatu tempat. Ya semacam keramat, tahu keramat ya? Ya kelenteng begitulah. Ya, semacam punden-punden begitu. Saya pernah tanya kepada penjaganya, Pak, gimana? Baik-baik. Baik Bante. Rame? Ya Bante, ada musimnya rame, ada musimnya sepi. Loh, gimana orang sembahyang kok ada rame, ada sepi? Kapan musimnya rame, kapan musimnya sepi? Kalau ekonomi susah Bante, sini rame, pada sembahyang. Tapi kalau ekonomi sudah menjadi baik, sepi. Ya. Jadi kalau sulit ekonomi, rame. Banyak orang datang bawa sesaji, bawa kembang, kotak dana penuh. Kalau nanti ekonomi sudah mulai membaik, sepi. Tidak ada yang datang. Kalau sudah pada makmur, tidak ada yang datang. Kalau ada kesulitan, cari makan susah ya. Punden sini rame. Itu bukan identitas Buddhis, sudah. Saudara pernah membaca Etawata? Apakah itu minta kepada dewa? Tidak. Etawata camehi sambatang punya sampadang. Sabe dewa anumodantu sabha sampati sidia. Etawata camehi sambatang punya sampadang. Semoga semua kebaikan-kebaikan yang telah kutimbun. Sabe dewa anumodantu. Semoga semua dewa ikut anumodana. Ikut bermudita. Mengajak dewa-dewa itu untuk ikut berbahagia. Bermudita. Melihat kita berbuat baik. Sabha sampati sidia. Dan yang paling hebat kita mendoakan mereka. Semoga mereka mempunyai kekuatan dan kebahagiaan yang beraneka warna. Apa tidak hebat saudara? Umat Buddha itu mendoakan dewa-dewa. Tidak minta. Akasata jebhumata dewa naga mahidika. Para makhluk di angkasa. Akasata jebhumata dewa naga mahidika. Para makhluk di angkasa dan di bumi, bumata. Para dewa, para naga, mahidika, mahaidika. Yang penuh kekuatan. Nah, punyang tang anumoditwa cirang ragantu. Pacar saya misalnya ya. Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Punyang tang anumoditwa. Setelah engkau sekalian ikut bermudita. Setelah engkau sekalian menerima jasa-jasa kami. Ayo. Kita tidak meminta. Mohonlah tidak. Berilah aku tidak. Ayo. Berbuatlah kebaikan bersama-sama aku. Untuk melindungi pacarku. Tapi saya khawatir nanti dewanya kaget. Cirang ragantu pacarku. Bahasa Pali apa ini pacarku? Punyang tang anumoditwa cirang ragantu. Keluarga yang ditinggalkan. Bingung itu dewanya nanti. Apa ini keluarga yang ditinggalkan ya?
Tapi mereka bisa mengerti dengan pikiran kita, bukan dengan ucapan kita. Kita mengucapkan apa saja tidak soal. Hanya kita mempertahankan bahasa otentik supaya ajaran agama Buddha itu tidak diterjemahkan dan ditafsirkan secara salah. Kalau bahasa otentiknya dibuang sama sekali, seperti kita menanam kembang yang tanpa akar. Ya bisa menjadi segar, tapi 1-2 hari sudah menjadi layu karena tidak ada akarnya. Bahasa otentik itu seperti akar. Kalau ada tafsir-tafsir yang salah, kita bisa mencocokkan kembali ke bahasa otentiknya. Sehingga bahasa otentik itu perlu kita pertahankan. Seperti pohon, bahasa otentik adalah akarnya. Supaya pohonnya tidak menjadi layu. Saudara-saudara, inilah hal-hal yang mengotori pikiran kita. Kalau saudara ingin maju, cobalah maju dengan cara yang wajar. Jangan kemudian ingin kaya pasang buntut. Kalau mendengarkan biku khotbah, dijaga-jaga. Bante tadi apa ya? Identitas 4, kekotoran batin 4. Nah, ini 4 2 kali. 4 2 kali bisa 8, bisa 16. 16 itu 1 tambah 6 bisa 7. Bisa 4, bisa 1, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ya, bisa semua. Itu saudara dibodohi oleh pikiran saudara sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, justru saya kembali kepada apa yang saya ingin sampaikan. Saya tidak berbicara yang dalam-dalam. Justru sucikan pikiranmu sendiri. Itulah tantangan kita yang terpenting sekarang ini. Menghadapi persaingan yang semakin ketat. Kemajuan teknologi ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Bahkan mungkin persaingan yang semakin kejam. Majunya materi yang semakin hebat. Kalau saudara tidak mempunyai pandangan intelektual yang benar, saudara akan menjadi orang yang sangat sengsara. Stres, tekanan mental, ganjelan-ganjelan batin, tidur tidak tenang, kegelisahan, kekhawatiran, apa semuanya ini? Semuanya ini karena kekotoran intelektual. Kekotoran intelektual itu harus dibersihkan dengan pandangan yang benar. Diti asawa itu harus dibersihkan dengan samaditi. Ada satu lagi kekotoran intelektual yang sangat jahat. Dan itu sangat berbahaya sekali. Pandangan yang mengatakan ada aku. Yang kelihatan ini kan wadak, geleger ya. Sejatinya kita itu kan di dalam. Yang disebut ingsun sejati, roh sejati, aku sejati. Itu yang suci. Itu yang abadi, itu yang bersih. Kalau kita bisa berbuat jahat, timbul hawa nafsu, mencuri, memperkosa, memfitnah, berbohong. Itu kan hawa nafsu yang menyebabkan. Dan hawa nafsu itulah yang membungkus roh sejati, ingsun sejati, aku sejati ini. Roh sejatinya sih tetap suci, tetap bersih. Yang kotor itu bungkusnya itu. Menarik kan saudara ya? Menarik kan? Pengertian seperti itu, tetapi pengertian seperti itu sangat berbahaya. Itu adalah salah satu kekotoran intelektual. Sebab kalau manusia, kalau saudara berbuat jahat, kalau kita berbuat jahat, dikatakan yang berbuat jahat itu hanyalah bungkusnya. Nafsu yang menjadi bungkusnya ini. Sedangkan intinya ini tetap suci, tetap bersih. Marilah kita berlomba-lomba berbuat jahat. Toh intinya tetap suci. Intinya toh tetap bersih. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Yang kotor itu kan bungkusnya. Ingsun sejati, aku sejati, roh sejati kan tetap suci. Pengertian seperti itu sangat berbahaya, saudara. Pengertian seperti itu secara tidak sadar akan mendorong kita untuk berbuat jahat. Karena kita secara tidak sadar kita mempunyai pemikiran, toh intinya tetap suci. Toh akunya tetap bersih. Yang kotor kan bungkusnya. Sang Buddha menolak itu. Tidak ada inti itu. Anatta. Tidak ada inti. Kalau sekarang saya marah, seluruh kondisi pikiran saya menjadi marah. Tidak ada yang tinggal bersih.
Kalau sekarang pikiran saya penuh dengan cinta kasih, seluruh kondisi pikiran saya penuh dengan cinta kasih. Cobalah belajar Abhidhamma. Kalau meta cetasika muncul, cita kita menjadi meta. Kalau isa, iri hati, atau macarya, atau apalagi, hingsa, kekejaman, sebagai cetasika muncul, cita kita menjadi kejam. Oleh karena baik dan jelek tidak bisa muncul bersama-sama. Kalau kita marah, semuanya menjadi marah. Kebencian muncul, keserakahan muncul. Kebencian dan cinta kasih muncul bareng-bareng tidak mungkin. Yang satu di dalam, yang satu membungkus. Tidak mungkin. Pikiran itu bukan seperti jadah wajik, ya. Bungkusnya ya dibuang, isinya kan enak. Ya itu jadah wajik. Pikiran kita tidak begitu, saudara. Tidak ada inti, anatta. Semua sekte, semua aliran, semua golongan menerima ini anatta. Karena itu identitas agama Buddha. Saya mengikuti pertemuan sangga-sangga sedunia, para biku seluruh dunia dari semua golongan berkumpul. Saya membaca tulisan-tulisan dari penulis-penulis semua aliran, semua sekte agama Buddha. Semuanya mempunyai landasan yang sama sebagai identitas agama Buddha. Hukum karma, anicca, dukkha, anatta, 4 kesunyataan, 8 unsur jalan mulia. Itulah identitas agama Buddha. Kalau agama Buddha percaya ada aku sejati, ada roh, tentu kita boleh meragukan. Siapakah aku itu, saudara? Aku itu hanya khayalan yang dimunculkan oleh pikiran kita. Saya mungkin berbicara agak mendalam, tapi mudah-mudahan ini menjadi topik pembicaraan saya yang terakhir. Dan kekotoran-kekotoran intelektual ini yang harus kita bersihkan. Sacita pariyodapannang. Sucikan pikiranmu sendiri dari kekotoran-kekotoran intelektual dengan cara mempunyai samaditi, pengertian yang benar. Meskipun kita tidak bisa membersihkan awija asawa, minimal kita sudah bisa mengusir diti asawa. Diti asawa adalah kekotoran intelektual. Awija asawa adalah kekotoran kegelapan batin. Nah, awija asawa ini harus meditasi, harus vipassana bhavana. Meskipun saudara tidak bisa membersihkan atau belum bisa membersihkan awija asawa, saudara harus berjuang untuk membersihkan diti asawa, kekotoran intelektual. Mengapa saya terjemahkan intelektual? Saudara mempunyai intelektual, saudara harus mempunyai wawasan yang benar. Kalau saudara tidak punya intelektual, idiot atau menjadi sinting, tidak ada persoalan. Tinggal menunggu kelahiran yang akan datang saja. Kalau menjadi orang yang normal, saudara baru bisa berjuang kembali. Orang yang sinting, orang yang idiot, sulit untuk membuat karma-karma baru. Mereka hanya memetik akibat-akibat karma yang pernah ditanam. Tetapi karena kita semuanya ini waras, punya intelektual, mempunyai akal pemikiran yang sehat, mari kita membersihkan kekotoran-kekotoran intelektual kita dengan pengertian yang benar. Kita berpikir semuanya itu kekal. Kita berpikir ada aku yang sejati. Kita berpikir kalau kita bahagia itu berkah dewa, rahmat dewa. Kita berpikir kalau kita gagal itu kutukan dewa, hukuman dewa. Ini semua adalah kekotoran-kekotoran intelektual. Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu ada di mana-mana. Di dalam agama Buddha difahami sebagai niyama dharma, hukum dharma. Dan kepada hukum ini umat Buddha tidak nyuwun, tidak memohon, tidak minta. Tuhan di dalam agama Buddha itu tidak personal. Tan keno kino yongopo. Kalau kita sudah bisa membayangkan, itu bukan Tuhan, bukan Maha Esa lagi. Apa yang sudah bisa dibayangkan akan terkena anicca, tidak kekal. Masa Tuhan tidak kekal? Tuhan bukan persona, bukan makhluk, bukan dewa, bukan manusia. Tan keno kino yongopo, gesang tanpa roh.
Ya, di dalam bahasa Jawa itu persis sekali. Gesang tanpa roh. Hidup tetapi tanpa roh. Sabe dhamma anatta. Asang kata itu pun anatta. Tanpa roh. Kewajiban kita mengerti hukum. Berbuat sesuai dengan hukum. Tetapi tidak perlu meminta-minta kepada hukum. Kalau saudara ingin menanam kacang, hukumnya bagaimana? Di tanah yang baik, pupuknya yang sesuai, iklimnya yang sesuai, pasti akan tumbuh. Kalau saudara menanam kacang di atas meja ini, saudara berbuat tidak sesuai dengan Tuhan. Tidak sesuai hukum dharma. Tidak akan tumbuh. Meskipun diminta, meskipun dimohon. Ini sulit, saudara. Sangat sulit diterima oleh mereka yang bodoh. Apa yang paling gampang? Yang paling gampang ya nyuwun, minta. Hanya orang-orang yang tidak cukup intelektualnya akan minta. Tapi kalau orang-orang yang intelektual seperti kita semuanya ini, tidak perlu minta. Memang ajaran Sang Buddha ini sulit untuk ditangkap. Sang Buddha mengatakan, pacatang weditabu winyuhi. Hanya orang bijaksana yang bisa menangkap ajaranku ini. Lalu yang kurang bijaksana bagaimana, Bante? Ya, yang kurang bijaksana ya dihapusi sedikit-sedikit. Dibohongi sedikit-sedikit, mungkin suruh minta, suruh begini, suruh begitu. Mau dan puas. Ya, berbahagialah mereka yang bodoh-bodoh. Beruntunglah saudara yang pandai-pandai. Karena itu kalau umat Buddha hanya sedikit, jangan berkecil hati. Di dunia ini orang pandai selalu sedikit. Orang bodoh selalu banyak, tidak pernah terbalik. Orang bodoh sedikit, orang pandai banyak, itu tidak pernah. Jadi kalau umat Buddha ini sedikit, ya kita memang golongan yang sedikit. Tapi Pak Munawir, Pak Menteri Agama berkali-kali berkata, baik di depan kita maupun di forum umum, di negara Pancasila tidak ada agama mayoritas dan agama minoritas. Umat Buddha Indonesia meskipun kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia untuk selama-lamanya. Tidak ada agama mayoritas, agama minoritas di negara Pancasila. Saudara, siapakah sesungguhnya aku itu? Aku itu hanya pikiran, saudara. Aku melihat teh ini. Siapa yang melihat? Aku. Kalau ini saya tutup, yang melihat teh ini hanya aku. Saudara tidak. Ini kan buktinya aku ada, Bante. Rasanya ada. Tapi sesungguhnya tidak ada. Itu klaim palsu. Seperti saudara kontrak rumah. Ini rumahku. Diusir tidak mau. Itu mengaku aku. Senyatanya bukan rumahnya, diaku menjadi rumahnya. Sama seperti itu. Adalah aku melihat teh botol ini. Saudara tidak, karena yang melihat memang aku. Aku ini ada dan nyata bisa melihat teh botol ini. Rasanya ada, nyatanya tidak ada. Sulit kan ya? Sulit menangkap kan? Nah, ada yang begini-begini. Ya. Mungkin kalau sudah digosok begini bisa mengerti mungkin ya. Saya akan Nggak usah sering-sering gosok, asal kamu mengikuti apa yang saya ucapkan ini ya. Uraian saya ini pelan-pelan pasti bisa mengerti nanti. Ya sekarang mungkin sulit. Oh nyata nih ya, lihat kok bilang aku tidak ada. Itulah anatta. Itulah anatta. Sukar Bante, sukar untuk menerima. Ya coba ikuti pelan-pelan. Nanti kalau sudah mengerti kan, oh. Saudara, apa yang menyebabkan saya bisa melihat ini? Kalau saudara tidak mau berpikir kepingin menjadi orang-orang yang bodoh, jawabnya gampang. Mengapa saya bisa melihat ini? Karena ada roh, selesai. Kalau rohnya pergi aja, tidak bisa lihat. Itu jawaban yang paling gampang.
Tapi itu bukan cara seorang umat Buddha menjawab. Kenapa Bante menjadi biku? Dengan tidak terikat kepada apa yang kita kerjakan. Kan egois, tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya anak. Nanti dulu, siapa yang egois? Yang berkeluarga atau yang tidak berkeluarga? Kalau Anda berkeluarga, meskipun tidak seluruhnya, sebagian besar, pikiran Anda hanya anakku, istriku, anakku, istriku, istriku, anakku, anakku, istriku. Hanya itu. Saya tidak pernah berpikir istriku, anakku. Memang tidak punya. Semua datang ke Wihara Mendut, welcome. Umat beragama apapun silahkan. Saya berusaha membantu mereka. Kalau berhasil syukur. Dan saya berusaha tidak melekat. Anda yang berkeluarga yang lebih egois, bukan saya. Karena itu kalau para rohaniwan, sekarang saya berhadapan dengan rohaniwan ini cukup banyak. Dan saya berceramah di sini, saya merasa mempunyai teman. Bahwa meninggalkan keduniawian itu justru tidak egois. Berkeluarga itu justru egois. Kita ini berkarya tidak mau melekat, tidak mau memiliki. Wihara, gereja, tanah yang luas bukan milik kami. Seorang biku hanya memiliki yang menjadi harta miliknya itu 8 macam. Jubah 3 lembar, ikat pinggang, pisau, jarum benang, mangkok makan, saringan air. Sudah. Tas, buku, sandal, segala macam perabotan, tanah, perpustakaan itu milik sangga. Sangga itu pasamuan para biku. Dan bisa disebut sangga kalau minimal ada 4 biku. Kalau 3 biku tidak bisa menyatakan dirinya sangga. Ini hanya kelompok. 2 juga kelompok. 1 disebut pugala, individu. Kalau 4 baru disebut sangga. Lebih dari 4 itu sangga. Sangga bisa memiliki tanah, wihara, perpustakaan, dan sebagainya. Tapi biku, apakah dia Supreme Patriarch, ketua sangga, atau di Thailand disebut sangga raja, Sri Lanka disebut Mahanayaka, miliknya tetap sama. Yaitu yang 8 itu. Yang lain milik bersama. Itulah apa yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lalu objeknya meditasi itu apa semua? Nah itu tentunya waktu tidak cukup. Ya, tetapi saya sudah berusaha menjelaskan apakah itu meditasi ketenangan. Meditasi ketenangan itu memusatkan pikiran dengan perhatian pada satu objek sehingga timbul ketenangan. Sesudah pikiran menjadi jinak. Ketenangan itu digunakan untuk meditasi pandangan terang. Meditasi pandangan terang sekarang tidak satu objek. Apapun yang menjadi aktivitas kita, kita perhatikan. Jadi pada saat kita terlentang tidur, kalau kita tidak mau memperhatikan nafas, pikiran apapun yang muncul ya kita perhatikan. Hanya sekedar memperhatikan. Just memperhatikan. Tidak begitu saya tertidur kemudian saya ingat Borobudur. Oh iya ya, Borobudur sekarang bagaimana? Nah itu sudah tidak meditasi. Meditasi hanya tahu pikiran muncul. Kita tidak boleh tertarik dengan pikiran yang menyenangkan, dengan pikiran yang tidak menyenangkan. Nah, supaya tidak tertarik bagaimana? Nah, itulah meditasi ketenangan dulu. Pikiran dipaksa pada satu objek dulu. Sebab kalau tidak mempunyai ketenangan, kita ingin melihat pikiran, nanti ingat bekas pacarnya. Wah, bubar meditasinya. Hawa nafsu yang timbul. Atau ingat saudaranya yang bunuh diri. Itu bisa menangis. Bisa pucat mukanya. Kesadarannya terseret. Dia tidak hanya berdiri mengawasi pikiran yang muncul dan tenggelam, tetapi terseret. Maka ada satu perumpamaan yang baik. Meditasi vipassana atau pandangan terang itu bisa dicapai kalau seseorang sudah mempunyai ketenangan. Yang dicapai dengan meditasi memusatkan pada satu objek. Maka orang yang tenang ini pantas menjadi penjaga pintu gerbang di satu kerajaan. Orang masuk, orang keluar, tentara masuk, pelajar keluar, orang tua masuk, anak-anak keluar, wanita masuk, wanita muda keluar. Penjaga itu hanya bertugas melihat saja. Tidak menanya kemana engkau, apa urusanmu. Itulah meditasi pandangan terang. Tanpa berpikir, hanya sati. Dalam bahasa Pali atau Sanskerta yang artinya sadar. Just sadar. Lihat saja. Ini tidak memerlukan mantra, tidak memerlukan teori apa-apa. Hanya lihat saja. Baik pikiran yang jelek maupun pikiran yang baik. Pikiran yang suci maupun pikiran yang kotor. Nanti akhirnya waktu sore sang penjaga pintu itu akan mendapatkan pengetahuan.
Oh, hari ini banyak tentara masuk. Hari ini banyak anak-anak keluar. Pengetahuan itu adalah pandangan terang. Itu pengetahuan, bukan pengertian. Yang dia dapat dari mengamat-amati, bukan dari berpikir. Karena meditasi bukan berpikir. Justru mengamat-amati, timbul tenggelamnya pikiran. Timbul tenggelamnya perasaan. Hingga akhirnya memperoleh kesimpulan atau pengetahuan, segala sesuatu memang timbul tenggelam. Tidak ada yang patut kita cengkeram, kita gondeli menjadi milikku yang paling berharga. Tidak ada. Karena semuanya timbul tenggelam. Kalau saya senang jam ini bisa rusak. Tidak kekal. Kalau jamnya tidak rusak, senang saya yang luntur. Kalau jamnya tidak rusak, senangnya tidak luntur, orangnya yang mati. Salah satu dari ketiga ini pasti terjadi perubahan. Dan itulah kehidupan. Karena itu tidak ada gunanya saya untuk ini milikku. Kalau saya mempunyai kemampuan, saya mau membuat jam. Tetapi saya tidak terikat dengan jam ini. Karena terikat itu adalah bodoh. Maka sekarang terbukti yang berkeluarga itulah yang bodoh. Bukan kami-kami ini. Saya kira cukup sekian. Sekali lagi minta maaf kalau ada kata-kata yang kasar. Sekali lagi semoga bermanfaat dan terima kasih. Saudara-saudari, para robo, bruder, frater, dan suster, kami persilahkan Anda untuk beristirahat sekitar 10 menit dan silahkan Anda mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh para bruder di komunitas ini, yaitu di ruangan sebelah kiri Anda. Maka dalam istirahat mungkin Anda bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda tanyakan kepada Bapak Biku Sri Panawaro Tera. Untuk itu kami persilahkan Anda beristirahat jenak. Yang pertama, Romo Hans. Bapak Biku, saya pernah juga mencoba belajar bersamadi seperti atau bermeditasi seperti yang Bapak Biku sampaikan tadi. Kesulitan saya adalah tentang sikap badan. Bahwa kalau duduk itu pada mulanya memang bisa tegak, tapi lama-kelamaan itu saya menyadari bahwa itu bungkuk sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Apakah itu harus menjadi objek meditasi saya? Itu pertanyaan. Satu pertanyaan yang sangat menarik, sangat menarik. Saya ingin merangkum di dalam satu uraian singkat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mudah-mudahan bisa sampai ke 2, syukur 3 termin acara tanya jawab ini. Silahkan Ibu Lucia. Mudah-mudahan pertanyaannya tidak sukar ya Ibu ya. Pertanyaan saya sangat gampang karena ini dari Bapak Bantai sendiri. Saya pernah menyaksikan satu video dialog di UGM di mana pendeta yang berapi-api telah Bantai jawab dengan kata-kata dialog senyum-senyum. Kemudian dialog di UGM. Ya, dengan para mahasiswa. Pak, ada biksu yang hadir begitu ya? Biku yang hadir. Yang hadir adalah saya. Ya, saya Bapak sendiri. Pendeta Sipanya Faroter. Atau mungkin bukan di UGM ya, tapi dengan mahasiswa UGM. Iya, rasanya Jadi, bukan di kampus. Ya mungkin bukan Iya, di iya. kampus. Tapi dialog, maaf saya ulangi lagi pembicaraan dari Bapak Pendeta yang begitu berapi-api, Bapak Pendeta jawab dengan dialog senyum-senyum begitu ya. Kemudian dari salah seorang keluarga umat Buddha, itu saya pernah mendengar sedikit latar belakang Bapak Bantai yang sangat mengharukan bagi saya karena saya melihat bahwa disinilah arti panggilan. Lalu kalau melihat latar belakang yang demikian, Ini bukan meditasi ini. ya ini yang akan saya tanyakan berkaitan dengan meditasi ya. Silakan Ibu. Dengan latar belakang yang demikian, tapi kalau melihat penampilan Bapak Bantai yang sungguh di luar pemikiran orang secara wajar, secara normal, itu apakah memang dahulu Bapak Bantai memang dari dulu orangnya tenang, ataukah tenangnya itu setelah meditasi? Karena saya ini orangnya juga emosional gitu. Makasih. Gampang-gampang sulit. Silahkan Suster. Saya ingin bertanya. Tadi Pak mengatakan sumber dari kebahagiaan, ketenangan, kesedihan, kesusahan dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar.
Tapi saya berpikir dan melihat kenyataan, seringkali kalau sesuatu yang terjadi, kita cenderung untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan kenyataan, situasi salah, dan sebagainya. Bukan kembali kepada diri kita sendiri. Kira-kira objek meditasi apa yang membantu kalau mungkin suatu ketika kita mengalami demikian? Terima kasih, Bapak. Ada 3 pertanyaan yang mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan baik. Saya tidak mampu menjanjikan bahwa jawaban saya memuaskan. Karena kalau menjamin memuaskan ini sulit. Tetapi saya akan berusaha sejauh kemampuan saya. Baik pengalaman maupun apa-apa yang pernah saya ketahui untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Memang untuk permulaan meditasi dianjurkan untuk selain memperhatikan objek meditasi, misalnya memperhatikan keluar masuknya nafas, sewaktu-waktu kita dianjurkan untuk mengontrol sikap atau posisi badan kita. Jadi kalau kita merasa sudah membungkuk, kita mengetahui itu membungkuk, sekarang kita berusaha untuk menegakkan kembali. Tetapi supaya aktivitas atau gerak menegakkan kembali itu tidak memutus meditasi, sekarang waktu kita berusaha menegakkan kembali, proses menegakkan kembali itu menjadi objek perhatian kita. Jadi saya menyadari saya membungkuk, dan itu membuat sikap yang tidak enak, tidak segar. Maka saya mempunyai niat untuk menegakkan badan saya kembali. Dan saya menegakkan dengan kesadaran. Jadi proses menegakkan itu dilakukan dengan perhatian, dengan kesadaran. Waktu itu meditasi kita tidak putus. Pikiran kita ajak menyadari gerak menegakkan punggung kita atau leher kita yang sudah mulai membungkuk. Kalau kita merasa inilah sikap normal saya tegak, tidak tegang, tidak tegang, baru kemudian kita kembali kepada objek meditasi semula, misalnya nafas. Masuk, keluar, masuk, keluar. Dalam meditasi Buddhis, nafas sama sekali tidak diatur. Lain sama sekali dengan meditasi pranayama, yoga, Hindu. Oleh karena mengatur nafas, pranayama, meditasi pranayama memerlukan guru yang ahli. Menarik nafas 5 hitungan, menahan nafas sekian hitungan, menghembuskan nafas sekian hitungan, itu sama sekali tidak dikenal dalam meditasi Buddhis. Nafas adalah bagian dari fisik. Sedangkan meditasi ini bukan latihan fisik, tapi latihan mental. Nafas semata-mata dipinjam untuk memusatkan pikiran kita dengan kesadaran, dengan alat kesadaran. Jadi nafas akan masuk, akan keluar, akan panjang, akan pendek, akan kasar, akan halus, silahkan. Kita hanya sekedar atau semata-mata mempunyai kewajiban memperhatikan. Begitu nafas masuk, kita memperhatikan dan mencatat di dalam batin kita, dalam pikiran kita, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Hanya itu. Tidak ada tambahan cara atau teori lain untuk meditasi dengan objek nafas. Meditasi dengan objek cinta kasih itu menjadi lain. Pikiran memikirkan kenangan yang lalu, rencana yang akan datang, memikirkan keluarga, memikirkan apapun, termasuk memikirkan Buddha, memikirkan hal-hal yang baik, kita tinggalkan semua. Atau kalau pikiran sedang pergi, tarik kembali. Sekarang tugasmu pikiran hanya memperhatikan keluar masuknya nafas. Tanpa diatur, tanpa diperhalus. Kalau aktivitas fisik kita berkurang, pikiran menjadi tenang. Darah yang diperlukan oleh jaringan-jaringan otak ini tidak begitu banyak.
darah yang dicuci di paru-paru tidak begitu banyak, oksigen yang diperlukan tidak begitu banyak, maka sudah tentu nafas akan menjadi halus, lembut dan halus. Kalau nafas menjadi lembut dan halus, menjadi lebih sukar untuk diperhatikan. Itulah manfaat dari meditasi keluar masuknya nafas. Meditasi keluar masuknya nafas ini sangat cocok untuk orang yang suka bekerja teliti. Untuk orang yang suka bekerja teliti, meditasi ini akan membantu, sangat membantu. Untuk orang yang tidak bisa bekerja teliti, di dalam bahasa daerah mengatakan tregelan ya. Kemudian ada lagi brah-breh. Meditasi ini akan membuat orang menjadi tenang. Apakah dulu saya tidak tenang dan sekarang sesudah meditasi Anapanasati menjadi tenang? Itu sulit. Tentunya saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Mungkin ibu saya bisa menilai. Oleh karena ibu saya sekarang masih ada, ayah sudah meninggal. Kalau memang ibu Lucia bisa bertemu dengan ibu saya tanya saja, anak kamu itu dulu bagaimana? Dan sekarang bagaimana? Apakah sama? Ataukah berubah? Saya merasakan ibu. Ini kemudian pengalaman. Yang menyolok bagi saya, manfaat dari meditasi yang saya lakukan bertahun-tahun, minimal selama saya meninggalkan keduniawian sejak tahun 74. Sebelum itu saya pun sudah latihan meditasi waktu mahasiswa. Waktu SMA masih mencari-cari, tidak mengerti bagaimana meditasi itu dan bagaimana harus meditasi. Sekarang saya merasakan bahwa meditasi itu bagi saya sendiri bantuan yang paling besar, mudah untuk stop pikiran. Jadi kalau timbul pikiran-pikiran yang tidak baik untuk stop, itu kalau saya mempunyai waktu cukup, tidak berkelana, tidak melayani undangan kemana-mana, meditasi rutin. Saya biasanya pagi jam 5 meditasi 1 jam sampai jam 6. Kamar tidur saya itu dekat kamar makan. Kalau sudah jam 6 lewat, umat-umat mundilan datang, atur makanan, krompiang ya. Habis. Kemudian sore kalau tidak ada tamu, jam 4 saya meditasi. Dan kemudian malam. Kalau itu tidak ada tamu dan fisik tidak capek. Karena biasanya tamu sampai jauh malam, sampai setengah 11, setengah 12. Itu sulit, pekerjaan kami rohaniwan ini sulit. Apalagi kalau malam-malam ada umat sakit, mohon ke rumah sakit. Bagaimana untuk ditunda besok saja ya? Saat meninggalnya ditunda saja besok. Itu sulit. Kalau saya banyak bepergian, banyak keluar, waktu meditasi itu berkurang. Mungkin sehari hanya sekali. Atau mungkin 2 kali. Itu untuk mencegah timbulnya pikiran yang tidak baik, harus perang dulu. Perang. Mati-matian. Tidak perlu hanya patriot 1, mungkin patriot banyak. Karena sekatnya juga banyak. Baru bisa, dan masih harus dicarikan objek lain. Apakah mengalihkan objek sehingga tidak mengganggu pikiran itu. Tapi kalau meditasi saya cukup baik, gampang sekali. Pikiran apa yang muncul yang kita tidak kehendaki untuk tidak, dia akan tidak. Tanpa perang lama-lama. Sebentar saja sudah tunduk. Oleh karena itu meditasi itu bukan sekali untuk selamanya. Jadi kalau mengikuti latihan meditasi seperti sekarang ini di Pujo Tidamu latihan meditasi di Paraan. Jadi bukan berarti kalau sudah seminggu latihan meditasi, nah ini manfaatnya bisa untuk seumur hidup. Tidak mungkin. Seperti kita, fisik kita membutuhkan vitamin, membutuhkan gizi. Kalau kita lengah, lalai, maka akan timbul penyakit. Kecuali kita telah mencapai pencerahan sempurna. Kami umat Buddha menyebut para Buddha, para Arahat, para Aryawan, para Suciwan. Itu kesadarannya sudah sedemikian kuat. Dia tidak perlu latihan lagi. Tentu tidak mungkin merasakan suatu saat mentalnya itu sulit untuk dibentuk. Tapi kalau seperti saya, kalau pembentukan mental dengan meditasi itu lengah, ya bisa berhasil. Tetapi perlu perang dulu. Tetapi kalau frekuensi meditasi itu banyak, itu gampang untuk menaklukkan gejolak-gejolak yang mungkin meskipun tidak baik, tidak saatnya.
Meskipun kata-kata ini baik, sikap ini baik, tetapi waktunya tidak sesuai untuk dikerjakan sekarang. Itu bisa di stop. Ya, biasanya kan kita kalau ini sudah baik ya hantem kromo saja ya, terutama yang masih muda-muda. Meditasi akan membantu membuat kita bisa melihat kondisi yang tepat. Kemudian hal yang lain yang saya rasakan pribadi. Meditasi meskipun misalnya saya sibuk sekali, apalagi kalau Waisak itu 2 bulan harus khotbah hampir setiap hari. Karena para biku di ordo kami hanya 24. Di antara 24 itu hanya 6 atau 7 belajar di luar negeri, hanya 15 yang ada di Indonesia. Kalau dari 3 ordo, Mahayana, Theravada, Udayana dikumpulkan, bikunya tidak sampai 100. Kalau umat Buddha 1% atau 2% sudah kira-kira 3 juta. Karena itu kalau Wesak itu kerja keras kami. Maka biku itu selalu dikatakan di dalam kitab suci, kriteria biku itu menurut Sang Buddha, sederhana hidupnya, terkendali indrianya, mudah dilayani, sederhana hidupnya, terkendali indrianya. Saya menambahkan, banyak kerjanya, kempes kantongnya. Ya itulah biku. Apalagi di ordo kami ini, di ordo Theravada ini tidak boleh pegang uang. Apalagi simpan, menggunakan. Jadi kalau ada dana-dana ya umat-umat ini yang menyimpan untuk kepentingan saya. Kalau disimpan tidak diberikan bagaimana? Ya nasib. Para rohaniwan, manfaat yang paling besar yang saya rasakan, meskipun saya sibuk dan hanya bisa meditasi sekali pagi, saya merasakan tenang yang saya dapatkan waktu pagi itu berpengaruh sekali sepanjang hari. Ini bukan teori atau bukan konon katanya, saya merasakan itu. Kalau misalnya suatu ketika dalam perjalanan harus naik bus atau perjalanan yang pagi-pagi jam 4 pagi harus bangun, harus berangkat sampai di tempat tujuan, siang kemudian ceramah, sore, sampai 1 hari tidak sempat meditasi, itu ada sesuatu yang kurang. Bukan karena pengaruh psikologis, tetapi tidak ada merasakan saat-saat tenang dalam 1 hari itu. Oleh karena umumnya panca indera dan pikiran ini menanggapi apa yang masuk. Ditanggapi. Tapi berapa menit kita sekarang tidak melihat ke sekeliling kita, tapi melihat ke dalam. Nafas kita sendiri atau pikiran kita sendiri, itu jarang. Kalau sehari dalam waktu setengah jam atau 15 menit kita mau melihat ke dalam diri kita sendiri, nafas kita sendiri atau pikiran kita sendiri, itu akan memberikan pengaruh yang sangat baik. Umumnya sejak kita bangun sadar, meskipun mata belum terbuka, sampai nanti lelap kembali, seluruh aktivitas kita ini disita untuk menanggapi apa yang muncul melalui mata, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar. Pikiran memberikan reaksi. Jadi marah, sentimen, jengkel, maki-maki itu semua saya bisa menyimpulkan reaksi pikiran kita sendiri. Tidak ada lain. Kalau seseorang tidak biasa makan sederhana pagi-pagi, tiba-tiba pagi-pagi diberi makanan yang sangat sederhana, hanya nasi putih dengan kerupuk nasi dengan kecap. Nah itu pikirannya akan bereaksi. Nah reaksi pikiran itu menimbulkan marah, jengkel, dan sebagainya. Tapi orang lain melihat nasi yang sederhana itu, reaksi pikirannya belum tentu sama. Bagi orang lain itu tidak marah, tidak jengkel. Jadi marah, jengkel, tenang, bahagia, benci, cinta itu semua reaksi pikiran kita sendiri. Oleh karena itu kalau kita bisa menjaga pikiran, reaksi kita itu baik. Jadi sekali lagi tidak kemudian acuh tak acuh. Dengan meditasi itu kita berusaha memberikan reaksi. Dianjurkan memang meditasi itu di tempat yang sesepi mungkin. Guru-guru meditasi mengatakan oleh karena itu wihara yang baik itu tidak di tengah kota. Tidak di perbatasan kota, tidak di dekat pintu gerbang. Tidak banyak pohon-pohon yang ada buah-buahannya, itu merangsang orang untuk mengambil. Bukan wihara baru, itu banyak perbaikan, banyak pembetulan. Ada beberapa syarat, 18 cacat wihara yang tidak cocok untuk meditasi. Wihara yang cocok untuk meditasi ada guru, sepi siang, sepi malam, serangga kurang,
Saya tidak hafal. Tetapi sekarang kita bisa membuat ruangan yang kedap suara. Seperti di studio radio, ruangan yang kedap suara. Nah, kita bisa menggunakan teknologi modern untuk bermeditasi. Katanya waktu di Expo di Kanada itu ada suara yang dari atas, kalau orang tidak berdiri tepat di bawahnya tidak mendengar suara itu. Jadi mungkin frekuensinya dibuat sedemikian rupa. Maka kita bisa membuat ruangan yang sepi di tengah-tengah keramaian dengan teknologi yang modern. Oleh karena ruangan itu, lingkungan itu membantu sekali, sangat membantu. Nah kalau anaknya nangis menjerit-jerit ya, ibunya meditasi ya tidak mungkin. Ibunya tidak tanggung jawab itu mungkin ya. Atau mungkin tidak mau tahu. Bukan saja suara, bau juga mengganggu. Kalau yang senang makan ikan asin ya, begitu meditasi, bau ikan asin dibakar, habis sudah kacau. Ya. Oleh karena itu wihara yang sesungguhnya tidak boleh ada dapur. Di wihara tidak ada dapur. Makanan diberikan oleh umat. Sekalipun ada dapur untuk membuat teh, membuat minuman, untuk mempersiapkan makanan, tapi tidak masak di sana. Wihara yang sesungguhnya. Wihara yang benar-benar wihara. Apalagi sore, tidak ada bau-bau masakan. Jadi kalau saudara-saudara bermalam di wihara sore-sore, ya makanan tahu sendiri. Cari sendiri. Tidak ada makan sore di wihara. Karena para biku hanya makan pagi dan siang. Lewat jam 12 hanya minum. Air buah-buahan, air teh, air putih. Tapi roti, kemudian makanan kecil, makanan besar, makanan berat, makanan ringan tidak ada semua. Karena itu sore sepi di wihara. Tidak ada kelunting-kelunting, tidak ada. Saudara-saudara, bagaimana meditasi yang berhasil? Ini tidak tampak mata. Kita bisa mengukur sendiri. Kalau 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan yang lalu, saya menghadapi peristiwa seperti ini sudah panik. Tapi sekarang kok saya bisa tenang. Bisa berpikir tenang. Itulah salah satu kemajuan meditasi. Pikirannya sudah terbentuk. Sudah mempunyai budaya yang lebih tinggi. Tidak panik. Tadi katanya ada mic atau apa yang kesandung pecah katanya ya. Ya mudah-mudahan yang memiliki itu sudah punya ketenangan pikiran. Sehingga tidak panik. Dan harap maklum segala sesuatu tidak kekal. Jadi keberhasilan meditasi itu relatif. Jangan sudah bermeditasi 3 hari cari hasilnya. Minimal ya 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun. Baru kemudian apa yang berubah dalam diri saya. Ada lagi orang yang tidak senang bermeditasi mengatakan jangan sering-sering meditasi. Nanti menjadi malas. Tidak mau berdagang, tidak mau urus anak, tidak mau urus istri, tidak mau urus suami. Malas. Malas kerja duniawi. Tidak. Kalau meditasi hasilnya begitu, itu meditasi yang salah. Kalau saudara senang beragama, mendengarkan ceramah, mendengarkan khotbah, bermeditasi, akan menjadi malas betul. Malas berbuat jahat. Malas menipu, malas memaki-maki. Tapi kalau malas berbuat baik, tidak betul. Mungkin sebelum ini saudara rajin berbuat jahat. Sehingga sesudah meditasi menjadi malas berbuat jahat. Berbuat baik, baru mulai. Saya kira cukup sekian. Semoga sekali lagi apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ada pepatah. Kalau kaca pecah, jangan dimasukkan di dalam peti. Kalau kata-kata saya ada yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Terima kasih.